Baik, sebelum kita mulai Pak Dabrik, saya pastikan dulu Pak Taufik sudah muncul belum? Tadi mah belum ya? Pak Taufik dari Sumedang ya kalau nggak salah. Sumedang. Belum ya? Ibu Tika udah masuk. Pak Billy dari Sukabumi udah masuk? Belum? Belum ya? Ya. Oh, baru ini ya Bu, sinyalnya baru bersahabat. Oh, siapa itu? Wih, lagi mam ya? Oh iya. Ya Bu, anaknya sambil belajar yuk. Terus Pak Alif udah masuk? Belum? Belum ya Pak Alif. Pak Ahmad Haryanto? Belum juga, belum muncul. Nggak ada kabar juga ya. Pak Aris Widada? Belum juga ya. Baik, saya mute dulu semuanya, mohon maaf. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya setelah kita sholat tadi. Silakan di mute mikrofonnya semua. Kemudian videonya dibuka ya Bapak Ibu supaya fokus dan konsentrasi dalam kita ini. Sekarang judulnya juga diskusi Pikon ya. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak dua arah ya, saling berbagi, sharing bersama. Jadi tidak hanya satu arah saja. Saya hanya memberikan stimulus saja ya, atau pemantik untuk Bapak Ibu, sehingga pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermakna dan juga menghasilkan refleksi yang positif tentunya. Bapak Ibu sekalian, saya share lagi materi yang tadi. Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik kita. Pernahkah Bapak Ibu menganalisis KD ya, kalau kurikulum 13, atau tujuan pembelajaran sebelum menentukan karya inovatif yang akan dibuat? Nah, sebelum ke sini eh, bisa ada yang berbagi, mungkin dua atau tiga orang berkaitan dengan pengalamannya membuat karya inovatif. Silahkan Bapak Ibu yang hadir di sini, boleh membagikan pengalamannya terkait dengan pembuatan karya inovatif. Ada mungkin? Silakan. Yang bersuara ya langsung. Kenapa? Yang membuat Ibu. Oh, iya iya, iya. Mau produknya ya, Bu ya. Itu bisa masuk ke alat peraga berarti kan. Tinggal nanti Ibu buat laporannya yang sering kita guru agama itu lakukan. Karya inovatif sebetulnya dalam pembelajaran banyak sekali karya kita, tapi biasanya kita lupa membuat laporannya sehingga tidak di apa namanya, karya inovatifnya tidak bisa diajukan kepada kenaikan angka kredit, begitu Bu.
kalau kita buat laporannya nanti, nah kalau kita buat laporannya itu nanti bisa juga kita buat menjadi sebuah artikel atau buku kan gitu nanti. Jadi bisa double itu ke publikasi ilmiah juga sebetulnya. Boleh Bu itu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Oh iya silakan. Nah, pertanyaan Ibu itu nanti akan terjawab kalau seiring dengan slide-slide berikut ini Bu. Nanti saya tunda jawabannya ya. Ya, Ibu Lailatun ya. Cukup dulu ya Bu Sri ya, maaf ya. Ini ada yang ngacung lagi Bu Lailatun. Ya. Oh ya. Ya. Oh ya, ini materinya kan sudah sampai ya kemarin ya, jenis-jenis karya inovatif itu. Eh, nanti akan lebih jelas lagi pada slide berikutnya. Yang jelas itu kan masuk ke dalam video ya Bu ya, video pembelajaran. Masuknya nanti ke alat peraga Bu itu. Jadi masuk karya inovatif. Tinggal Bapak Ibu membuat laporannya, laporan karya inovatif yang nanti ada di sesi 7 nanti ya, sesi terakhir dalam TOT ini. Baik, ada lagi yang ngacung? Tidak, cukup ya? Oke, alhamdulillah. Yo, Pak Rosid ya, Pak Muhammad Rosid, silahkan. Pak Muhammad Rosid di unmute. Pak Rosid dinyalakan mic-nya. Ya, gambarnya diam ya. Oke. Nanti disambung aja Pak Rosid bisa bertanya di dalam perjalanan. Baik, jadi memang kita harus tahu dulu ya karya inovatif. Kemudian dari situ sebetulnya ini teoritis langkahnya harusnya kita analisis dulu ya KD atau TP. KD mana atau TP mana yang akan kita buat sebagai karya inovatif. Dan itu menjadi ya semacam target lah untuk kita ya membuat atau mengkreasi kreativitas kita. Karena kita menuntut murid-murid kita untuk kreatif ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering memberikan tugas dalam bentuk Canva kepada murid, kemudian membuat video ya, tugas-tugas menyesuaikan dengan minat dan bakat para peserta didik, bisa dibentuk teks ataupun video ataupun juga poster. Nah, itu sebetulnya berkaitan ya dengan karya inovatif bagi seorang guru. Jadi karya inovatif ini kadang kalau ya, saya merasakan sendiri suka dilupakan ya, lebih fokus kepada publikasi ilmiah. Bahkan publikasi ilmiah sendiri hanya fokus kepada PTK saja, seolah-olah guru itu ditakut-takuti dengan harus membuat PTK. Padahal sebetulnya PTK itu hanya sebagian kecil saja dari publikasi ilmiah dan juga sebagian kecil dari syarat kenaikan pangkat. Dan itu pun PTK itu hanya
baru bisa kita gunakan, sebetulnya wajib kita gunakan ketika kita mengajukan kenaikan pangkat dari 3D ke 4A. Itu mulai dipakai minimal 1. Dan nanti misalnya 4A ke 4B, itu juga minimal 1. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus PTK. Teman-teman yang masih 3B mau ke 3C perlu publikasi ilmiah, akhirnya PTK. Ya kalau PTK-nya dilakukan sendiri mah nggak masalah. Tapi kebanyakan praktek-praktek ilegal yang terjadi, nah itu sulit sekali ya diberantasnya hal seperti itu karena ketidaktahuan tadi. Nah, maka tugas kita lah ya, mulai dari PP maupun PD ya, untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Salah satu solusinya itu adalah membuat karya inovatif yang sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena itu kreasi dan kreativitas kita. Nah, yang kedua, jenis karya inovatif apa yang menurut Anda tepat untuk aspek Al-Quran? Tadi sudah dijawab ya, ada Ibu Sri pernah melakukan membuat kartu mufrodat, kemudian itu ada alat peraga ya kan. Lalu mungkin yang lain selain Ibu Sri dan Bu Lailatun tadi yang sudah bertanya, dan juga ya puzzle boleh ya. Bu Indah, silakan Bu Indah. Ya, sebentar Bu ya. Ibu Indah. Oh, laporannya nanti disampaikan di sesi 7 Bu. Ada sesinya nanti. Oke, Bu Indah, silakan dihidupkan mic-nya. Oke, silakan. Ya. Hmm. Ya, bagus sekali nih metodenya, bisa juga. Udah dibuat buku belum, Bu? Oh, dibuat buku ini bisa, Bu. Nanti para guru bisa membeli dan menjadikan sumber referensi untuk KBM-nya, Bu, gitu. Jadi agar ilmu itu tidak hanya di Ibu gitu. Iya. Iya, kalau nanti ingin diterbitkan, kalau Ibu belum punya penerbit, ya saya bisa menghubungkan dengan pihak penerbit gitu. Iya. Kemudian Pak Rosid nih yang tadi ngacung terlempar, sekarang udah bisa nyebur lagi. Silakan. Iya. Hmm. Iya, silakan Pak Rosid. Iya. Kalau ya, kalau bentuknya novel itu bisa sebagai karya sastra, Pak. Jadi nanti Bapak supaya masuk ke dalam karya sastra dirubah mungkin ya, tidak autobiografi plak,
tapi merupakan sebuah runtunan cerita gitu Pak, runtunan novel gitu Pak. Iya. eh Ya biasanya kan ditulis di situ sebuah novel ya, jadi pengantarnya itu, di pengantarnya. Iya. Jadi kalau nanti judulnya ke autobiografi dia fiksi kan? Apa non fiksi nanti ininya. Hmm. Eh, Bisa juga ke non fiksi, cuma itu nanti bentuknya adalah buku yang diterbitkan dan ber-ISBN nggak Pak? Bukunya? Ya, buku ber-ISBN apa namanya di bidang pendidikan gitu. Jadi harus diarahkan ke sana Pak. Jadi bukan sekedar monolog bercerita tentang figur Bapak sendiri. Auto berarti kan Bapak sendiri ini ya kan pengalaman Bapak ya dalam dalam itu. Kalau kayaknya cocok novel Pak. Bapak sudah membuatnya jadi apa sebuah jalan cerita kan? Iya, itu ke novel. Iya, perlu penegasan. Waktu itu Bapak mengajukannya di publikasi ilmiah atau di karya inovatif? Oh iya. Coba kalau di Oh iya. Iya, harusnya ke karya inovatif bentuknya karya sastra gitu. Tapi biasanya asesor mengarahkan, Pak. Ini masukkan ke karya inovatif gitu. Kalau di kami ya, tapi nggak tahu tiap daerah berbeda kebijakannya. Tergantung asesor. Baik, Pak. Sudah bagus itu, Pak. Tinggal dikembangkan lagi jangan hanya mungkin buku-buku lain juga Bapak ada ya. Itu bisa dikembangkan terus. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, eh, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Selanjutnya ini saya lewati ya, landasan hukumnya kemarin sudah kan. Lalu nah ini juga sudah ya Bapak Ibu gambarannya. Tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Terbaca tidak Bapak Ibu? Terbaca ya. Saya perbesar aja ya. Nah, ini gambaran materi yang akan Bapak Ibu terima. Tadi ada yang bertanya mengenai pelaporan. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu. Jadi siklusnya itu kemarin sesi pertama konsep umum karya inovatif. Nah, ini kebalik ya ininya. Kemudian analisis SKL, lalu perencanaan, kemudian praktek membuat alat peraga nanti, dan terakhir ini pelaporan pembuatan karya inovatif. Ini untuk gambaran materi pada TOT ini. Nah, kemudian ini regulasi yang berkaitan dengan analisis kita ya. Jadi yang di LK, apakah ada yang sudah mengerjakan LK? Belum ya. Nah, di LK ini nanti kita mengacu ke kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi regulasinya juga regulasi kurikulum Merdeka. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya belum ya eh, dari sekarang ya mulai sekarang kita belajar karena lambat ataupun cepat kurikulum Merdeka itu akan diberlakukan di semua sekolah. Nah, ini untuk regulasinya Permendikbudristek RI nomor 5 tahun 2022 tentang SKL ya. Lalu keputusan Kepala BSKAP yang terbaru nomor 033 tentang capaian pembelajaran. Kemudian keputusan Kepala BSKAP nomor 9 tahun 2022 tentang profil pelajar Pancasila, di mana nanti salah satu analisisnya itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang keempat tentang struktur kurikulum ini ya, sebenarnya tidak terlalu mengkait tapi perlu juga disebutkan. Nah, satu lagi saya lupa tentang peraturan Menteri Agama berkaitan dengan moderasi beragama. Ini belum saya cantumkan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh,
Coba supaya tidak ngantuk jarinya, saya bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu. Apa singkatan atau kepanjangan ya, kepanjangan dari PPKB itu, Bu? Ya, ini pertanyaan dasar ya. Khawatir ada yang belum tahu kepanjangan PPKB, tapi saya yakin sudah tahu semua. Silakan diketik di chatnya jawabannya. Kita ini sekarang kan TOT PPKB ya. Nah, PPKB itu sendiri apa panjangannya? Oh, nggak tahu, boleh browsing dulu. Program, oke. Bu Indah duluan. Yang lain, kumaha? Program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut yang lain apa? Oke. Ya, Pak Asep, terima kasih. Pak Uung. Ibu Sri, ya, terima kasih. Belum ada yang beda nih jawabannya. Pak Apep, oke. Oke, ya Bu, Pak Alif, Bu Tika, Pak Solikin, Bu Hermawati, ya. Udah semua jawab. Mulai Latun, oke. Ya. Pak Rosid, ya. Nah ya, saya kira semua udah tahu, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu berat nanti tanggung jawab saya PPKB aja masa nggak tahu gitu ya. Alhamdulillah tahu semua. Eh baik Bapak Ibu, untuk sebetulnya ada formatif ya dan speaking, tapi nanti aja. Kita lanjut dulu ya. Takut waktunya nggak cukup karena sampai jam 5. Sekarang kita bahas mengenai SKL ya. Ini hanya paparan saja. Silakan Bapak Ibu pahami nanti. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu juga ya, udah terbiasa lah. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu SKL. Ini masih kurikulum 13 ya. Karena ada KI ada tingkat kemampuan untuk mencapai kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Ya, ini KI ini mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Kemudian kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, sekarang beralih ke kurikulum Merdeka, ada istilah CP ya, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, maka dalam CP ini dikenal adanya istilah fase ya. Jadi kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik pada mata pelajaran pada setiap fase. Jadi untuk setiap fase itu ada capaian pembelajaran. Antara fase yang satu dengan fase yang lain tentu berbeda ya. Nah, untuk kita ada di fase berapa nih SMP itu? Fasenya adalah fase A, B, C, D, E, atau F. Oke, fase D ya. Fase D. Oke, kelas 7 sampai kelas 9. Nah,
Istilah fase pada kurikulum Merdeka dipahami sebagai sebuah tingkatan perkembangan yang menjadi dasar penetapan capaian pembelajaran. Tentu ini tidak kita perdalam ya, karena tugas memperdalamnya ada di TOT pedagogik ini ya. Nah, kita hanya menyingkat-singkat saja, mengambil sedikit-sedikit ya. CP ini bersifat global yang memiliki beberapa elemen yang identik dengan aspek dalam kurikulum. Jadi dalam CP ada elemen ya. Kalau dalam kurikulum 13 itu dikenal dengan istilah aspek. Nah, untuk PAI capaian pembelajarannya ada berapa elemen, Pak Ibu? Ada berapa? Ya, 4, 5 atau 6? 5 ya. Satu aspek apa aja? Satu Al-Quran dan hadis, elemen ya. Satu elemen Al-Quran dan hadis. 2 elemen akidah. 3 elemen akhlak. 4 elemen fikih. Ya, 5 elemen sejarah peradaban Islam. Ya, SPI, sejarah peradaban Islam sekarang istilahnya. Nah, itu 5 elemen ya, 5 elemen dalam capaian pembelajaran dibagi 5 elemen. Yang redaksi bahasanya, kalimatnya itu sudah ditentukan dan diatur sedemikian rupa. Nah, CP itu sendiri mengandung 2 unsur ya, Bapak Ibu. Unsur pertama adalah yang disebut dengan apa? Unsur pertama adalah kompetensi ya, Bapak Ibu, kompetensi. Kemudian yang kedua adalah materi. Jadi kompetensi dan materi ya. Jadi CP itu mengandung kompetensi dan mengandung materi. Nah, kompetensi dicirikan dengan adanya kata kerja operasional. Ya, misalnya memahami, menerapkan, kemudian menghayati ya, dan seterusnya. Nah, dari capaian pembelajaran itu kan masih bersifat global. Nah, contohnya CP, nggak saya tulis di sini ya. CP itu ada di tadi yang keputusan Kepala BSKP nomor 033 ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya capaian pembelajaran PAI, kita lihat ya di SK tersebut. Karena sebagian besar Bapak Ibu sudah memiliki SK-nya di laptopnya. Dan bagi yang belum, nanti bisa di-download ya di Google Drive yang saya bagikan. Harapannya semua memiliki CP tersebut tersemat dalam laptop Bapak Ibu masing-masing. Ini saya sedang membuka CP dulu. Nah, jadi nanti CP itu diturunkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Misalnya elemen Al-Quran dan hadis. Nah, di elemen Al-Quran dan hadis, ketika kita analisis, itu ada berapa TP, Bapak Ibu? Ada 4 ya, 4 tujuan pembelajaran di elemen Al-Quran dan hadis tersebut. Yaitu berbicara tentang tujuan pembelajaran, definisi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam. Kemudian yang kedua itu tentang lingkungan dan alam, pelestarian lingkungan ya. Lalu yang ketiga tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu TP-nya, tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini ada ini SD ya, SD. Nah, ini peserta didik memahami pentingnya pelestarian alam yang kedua, kemudian tentang moderat dalam beragama yang ketiga, keempat
memahami tingginya semangat keilmuan. Nah, ini 4. Jadi dalam kurikulum Merdeka, karena materinya banyak yang dipersingkat, ya. Yang pertama itu hanya materi esensial saja. Kemudian yang kedua, tidak ada pengulangan materi, Bapak Ibu. Apa yang sudah diajarkan di fase sebelumnya itu tidak dicantumkan lagi dalam elemen atau CP di fase berikutnya. Misalnya sebagai contoh di elemen fikih ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak ini Bapak Ibu? Elemen fikih ya. Nah, elemen fikih ini tidak. Oh, oh, oh gitu ya. Ini saya tampilkan CP-nya sekarang berarti. Berarti harus stop sharing dulu PPT-nya ya. Terus ini sinyalnya juga. Bentar ya, Bapak Ibu. Ya, CP. Kelihatan ya sekarang? Nah, ini CP ya, fase D berdasarkan elemen ya. Ini kalau kita lihat di fikih sendiri nih. Ini hanya internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan atau jangan file ini ya. Ntar saya stop dulu. Ini masih terlalu umum. Ya, apa namanya? Kurang nggak ada ketujuan pembelajarannya. Bentar saya share yang file satu lagi. Nah, ke contoh TP dan ATP ya. Nah, ini misalnya ya, tujuan pembelajaran untuk CP Al-Quran Hadis itu ada 4, kemudian akidah itu dibuat jadi satu ya, satu tujuan pembelajaran, meskipun nanti pada operasionalnya Bapak Ibu bisa pisahkan ini ya dalam KKTP khusus. Kemudian akhlak, nah ini fikih yang saya sorot tadi, menjelaskan bahwa yang sudah diajarkan atau tercantum dalam CP di fase sebelumnya itu tidak diulang lagi. Karena zakat dan haji, ya contohnya itu zakat, haji, kemudian sholat, itu sudah ada di fase A dan fase B dan fase C ya Bapak Ibu. Nah, maka di fase D ini kita di jenjang SMP tidak ada CP, tidak ada CP tentang haji dan umroh ataupun dengan zakat. Nah, kita sudah di CP PAI ini untuk elemen fikih itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 tujuan pembelajaran. Apa saja? Nah, misalnya ini internalisasi nilai dalam sujud dan ibadah sholat, kemudian memahami konsep muamalah dan riba, memahami rukhsah, memahami mazhab fikih, memahami ketentuan ibadah kurban. Nah, itu apa namanya? Fikih, dalam elemen fikih ya. Maka kita di SMP tentu saja harus bersikap bijak ya, terutama bagi kita menemukan anak-anak kita yang belum bisa sholat misalnya ya, belum hafal bacaan sholat, meskipun dalam CP-nya tidak ada. Kalau memang kemampuan anak tersebut belum mencapai ya harus kita layani ya, kita ulang lagi materi bacaan sholat, misalnya rukun sholat, rukun wudhu dan
lain sebagainya yang belum mereka kuasai, seperti itu. Nah, itu untuk gambaran saja. Kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Kemudian TP itu perlu diturunkan dalam beberapa KKTP yang lebih operasional terkait sikap keterampilan dan pengetahuannya. Selanjutnya, nah ini kita bicara tentang karya inovatif sekarang, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, apakah kalau dari YouTube ataupun Google ya masih disebut karya inovatif atau tidak. Kita kembali ke definisi karya inovatif itu sendiri. Menurut Bustomi, karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan. Jadi sifat karya inovatif itu mengembangkan. Jadi bukan copy paste tentunya. Kalau mengembangkan berarti yang sudah ada kita bisa perbarui ya, atau kita kembangkan. Kemudian modifikasi. Nah, dimodif yang sudah ada, atau juga benar-benar baru ya, penemuan bentuk baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau seni ya. Nah, hasil karya guru yang terkait langsung dengan pendidikan diharapkan akan berkontribusi bagi, nah ini sifat karya inovatif ini adalah efektivitas proses pembelajaran ya. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah si karya inovatif yang kita buat itu dapat memperjelas, kemudian menjadi media atau jembatan bagi siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran, atau juga menjadi media bagi guru lain untuk bisa mengajarkannya kembali, boleh itu juga. Tapi tujuan akhirnya adalah kontribusi bagi efektivitas proses pembelajaran. Jadi tadi misalnya Ibu yang Bu Indah ya, metode gerakan tangan. Jadi dengan adanya metode tersebut bisa memperjelas, mempercepat bahkan ya, mempercepat pemahaman anak sehingga anak mudah memahami materi tersebut. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu definisi karya inovatif ya. Nah, sekarang kita ke analisis SKL. Nah, analisis SKL, KI atau KD atau CP ini merupakan kegiatan menguraikan SKL ya, atau CP nanti di kurikulum Merdeka, TP ya atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat karya inovatif pendidikan. Jadi sederhananya adalah analisis ini adalah memilih ya dan memilah CP pada setiap elemen, kemudian dari CP tersebut kita pilih, kita uraikan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu dikaitkan dengan karya inovatif apa yang Bapak Ibu akan rencanakan ya dibuat, sehingga tadi sesuai dengan pengertian karya inovatif itu adalah mengefektifkan proses pembelajaran ya. Kemudian selanjutnya ya. Analisis ini menjabarkan komponen SKL ya. Kalau di kurikulum 13 ini pengetahuan maupun keterampilan, atau juga tujuan pembelajaran. Kemudian bagian dari perencanaan pembelajaran yang memiliki maksud dan tujuan. Analisis tersebut juga menjadi dasar dalam pembuatan karya inovatif pendidikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pada akhirnya nanti tagihan dari sesi 2 ini Bapak Ibu membuat analisis CP dan TP mana ya yang akan Bapak Ibu buat menjadi sebuah karya inovatif.
Jadi sederhananya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu uraikan, pilih, tentukan elemen-elemen CP dari elemen, kemudian tentukan satu tujuan pembelajarannya, lalu tentukan juga karya inovatif yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian KI juga dibuat berdasarkan analisis dengan menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik ya. Tentu saja harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan ya, dan juga minat belajar peserta didik. Nah, misalnya untuk anak-anak yang minatnya kepada teknologi ataupun IT, ya kita dukung untuk membuat inovasi dalam bentuk aplikasi komputer misalnya ya, atau video pembelajaran. Ada anak yang berminat kepada lingkungan alam dengan memanfaatkan kearifan lokal misalnya, ya kita buat juga karya inovasi yang mendukung sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik serta ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dan juga terutama oleh Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian satu lagi, SKL menjadi landasan dasar pembuatan karya inovatif karena kompetisi dapat tercapai. Terakhir ya, nanti tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Di esok hari ya, ada sesi yang pertama jam 1 sampai jam 3. Nah, nanti Bapak Ibu boleh ada kita bertemu lagi insya Allah melalui WA ya boleh, untuk mengerjakan tugas berikut ini. Jadi nanti Bapak Ibu membuat tabel seperti ini ya. Tugasnya bisa di-download di fitur tugas LMS sesi 2. Silakan Bapak Ibu ikuti petunjuknya di situ. Nah, nanti dikumpulkan ya sesuai dengan batas waktu sudah ditentukan. Nah, membuat tabel yang terdiri dari kolom elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu nilai moderasi beragama, kemudian dimensi profil pelajaran Pancasila, dan karya inovatif apa yang akan dipilih. Nah, nanti di elemen ini tuliskan ya, elemen seperti dalam SK BSKP 033 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan di sini misalnya Al-Quran dan hadis. Kemudian baris kedua nanti akidah, baris ketiga adalah fikih, akhlak, kemudian fikih, dan baris terakhir nanti sejarah peradaban Islam. Nah, untuk tagihan tugas ini setiap satu elemen nanti diminta membuat perencanaan karya inovatifnya itu apa ya, satu karya inovatif minimal. Mau Bapak Ibu buat 2 silahkan. Yang penting di setiap elemen ada perencanaan pembuatan karya inovatif. Nah, nanti Bapak Ibu, kenapa? Seluruh elemen dari tidak seluruh TP. Kalau TP ya kalau bisa ya nggak apa-apa, bagus untuk Bapak Ibu ke depannya. Tapi untuk khusus untuk tugas ini cukup satu TP nanti. Satu elemen, ya satu elemen, satu CP kan. Terus dari CP tersebut pilih satu tujuan pembelajaran. Kemudian buat KKTP-nya ya berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian cantumkan 9 nilai moderasi ya, pilih salah satu atau 2 nilai moderasi yang mana yang akan dicapai. Kemudian pilih dimensi profil pelajar Pancasilanya yang berkaitan ya dengan TP yang akan kita bahas. Kemudian nanti tentukan misalnya Bapak Ibu membuat teknologi tepat gunanya apa, misalnya aplikasi komputer. Ya, misalnya nih saya contohkan Bapak Ibu elemen Al-Quran dan hadis, CP-nya di copy paste dari SKB-SKP nomor 033, lalu Bapak Ibu tulis sendiri tujuan pembelajarannya, misalnya materi Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran
agama Islam. Lalu KKTP-nya apa saja? Ya, misalnya di situ membaca dan menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 misalnya ya. Lalu yang kedua menjelaskan makna dan definisi Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Lalu KTP yang ketiga misalnya menerapkan ya Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, misalnya ada 3 KKTP. Jadi untuk mencapai TP Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam dicapai melalui 3 KKTP gitu. Nah, nanti masukkan ke sini moderasinya apa, nilai moderasinya. Misalnya tawasud ya. Atau apa namanya? Toleransi gitu ya. Atau misalnya tanpa kekerasan. Kemudian dimensi profil pelajaran masing-masing apa? Misalnya dimensi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa apa namanya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya dan berakhlak mulia. Misalnya itu dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian karya inovatif yang akan dipilih apa? Misalnya Bapak menentukan teknologi tepat guna. Apa teknologi tepat gunanya? Yaitu misalnya membuat aplikasi komputer ya tentang Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Boleh. Atau mau dibuat karya seni. Saya mau buat tadi seperti Pak Rosid bilang, membuat novel ya tentang kisah seseorang yang misalnya taat kepada Al-Quran dan hadis dan dampaknya apa. Boleh. Atau membuat puisi, silahkan ya. Atau Bapak Ibu membuat alat pelajaran ya, alat peraga. Seperti tadi misalnya muprodat ya, muprodat kita buat dalam bentuk potongan kertas atau di potongan kayu misalnya ya. Itu juga silahkan. Misalnya seperti itu contoh dari menganalisis CP keterkaitan dengan karya inovasi kurikulum Merdeka 2022. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada akhirnya ya. Analisis yang baik menghasilkan perencanaan yang maksimal. Oke. Ini udah banyak yang bertanya rupanya. Kita satu-satu ya. Saya tutup dulu. Mulai dari saya lihat. Yang ngacung dulu ya. Yang saya tunjuk silahkan Bu yang belum berbicara ya. Bu Lailatun ya. Bu Lailatun Nikmah. Silahkan. Hilang suaranya Bu. Sementara hilang ya suaranya. Kita alihkan dulu ke yang lain. Maaf Ibu Lailatun. Pak Asep, silahkan Pak Asep.
Iya betul, untuk 3 tahun. Iya, ya, ya. Jadi terdengar suara saya? Oke, ya. Ini kan bisa dilihat tadi ya di karya inovatif itu bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan bentuk baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. Nah, ini udah masuk sini. Definisi dari Bustami dan juga ini definisi yang dipakai di buku buku 4 PKB ya, Pak. Nah, kalau kalimat ini hasil karya guru terkait langsung dengan pendidikan diharapkan akan berkontribusi bagi efektivitas proses pembelajaran. Ini saya ambil dari eh, modul PPKB ini profesional 3. Itu mungkin sumber referensinya ya, Pak Asep. Nah, kalau jawaban pribadi saya, jadi yang dimaksud dengan karya inovatif itu kita ya kembali lagi kepada pengertian karya inovasi itu sendiri. Eh, karena ini nanti dikaitkan dengan ujungnya ini penilaian oleh asesor, sedangkan asesor itu berpegang kepada Permenpan nomor 16 tahun 2009, Pak. Dan buku 4 PKB tentang karya salah satu di sub karya inovatif itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang termasuk karya inovatif itu ada 4. Satu, teknologi tepat guna. Kedua, karya seni. Ya, yang ketiga, alat peraga atau alat pelajaran. Dan yang keempat adalah penyusunan soal tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, yang Bapak saya sampaikan yang pertama, yang ketiga, dan keempat itu berhubungan dengan pembelajaran ya, Pak. Nah, sedangkan untuk yang seni seolah-olah tidak berkaitan, seolah-olah ya kan. Tapi saya sebetulnya kan tetap berkaitan. Nah, sebetulnya harusnya ketika guru mempunyai karya sastra seperti puisi, kemudian novel ataupun cerita-cerita, itu bisa dimasukkan ke dalam perpustakaan. Bahkan kalau seharusnya sekolah itu menganggarkan dana untuk membeli buku si guru tersebut, disimpan di perpustakaan, kemudian menjadi tugas bahasa Indonesia. Jadi tugas bahasa Indonesia literasi itu jangan mengambil buku dan karya orang lain, ambil karya buku dari guru-guru sekolah tersebut. Begitu Pak, mungkin yang saya maksudkan berkaitan dengan pembelajaran. Itu berkaitan juga sebetulnya. Barangkali itu Pak. Ya,
pada akhirnya seperti itu. Tapi kita sebagai guru ya tentu bukan mengejar angka kredit, karena kalau kita mengejar angka kredit, naudzubillah ya, akhirnya kan semua cara dihalalkan gitu kan. Itu yang sebetulnya tidak diharapkan dari pemerintah. Justru pemerintah itu ya kalau angka kredit itu sebagai apa, bonus lah kalau itu. Akibat ya, tujuan utamanya adalah guru itu harus inovatif seperti itu. Kalau saya juga ada beberapa karya inovasi, tapi tidak saya nilaikan ke angka kredit ya, karena memang dengan apa namanya, buku saja itu udah cukup seperti itu. Jadi ya. Ya ada Pak, jadi kan disesuaikan dengan kenaikan pangkat terakhir kita Pak. Jadi kenaikan pangkat terakhir kita misalnya 2020, berarti karya-karya kita dari 2020 ke sana begitu. Kita mau naik pangkat 2024 misalnya, berarti masa 2020 sampai 2024 itulah masa penilaian karya inovatif kita. Seperti itu Pak. Tapi itu bergantung ke asesornya juga ya. Kalau di Bogor itu seperti itu, nggak tahu di daerah lain seperti apa. Iya, Bapak buat karya inovatif lagi, nggak apa-apa untuk sekarang tahun ini. Ya, ada ya berikutnya dari Ibu Ane, silakan Bu Ane. Tadi yang terlempar belum masuk lagi ya, Bu Ane, di dihidupkan mic-nya. Ya, oke, sudah hidup. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan tugas, untuk tabel tugas tersebut itu harus Bu, semua elemen dibuat ya. Kemudian semua CP, pilih tiap elemen dan tiap CP satu tujuan pembelajaran, berarti satu materi itu Bu. Kemudian buat satu karya inovatifnya, bukan buat ya, maaf, tuliskan satu karya inovatif di situ, di kolom itu. Kalau nanti untuk membuatnya itu ya diserahkan pada Bapak Ibu. Nanti kan ada praktek pembuatan ya, itu cukup satu sebetulnya kalau untuk praktek pembuatannya, nggak semua harus dibuat gitu. Tapi itu akan menjadi perencanaan Ibu ke depannya yang ditulis di analisis tersebut, begitu. Jadi di sini iya ditulis ya, nanti pada akhirnya pilih satu yang akan dibuat gitu. Pada TOT ini ya. Gitu. Nggak semua harus diwujudkan saat TOT ini. Pilih salah satu aja nanti. Begitu Bu. Terus
untuk pertanyaan kedua, eh, itu pernah dialami juga oleh teman saya, PTK dia buat, kemudian PTK-nya dijadikan sebagai buku. Nah itu bisa Bu, lolos gitu. Jadi PTK-nya memiliki nilai 4, kemudian bukunya ber-ISBN mendapat nilai 3 kalau nggak salah ya, atau 4 ya, 4 juga sama. Jadi 8 ya. Jadi dengan satu PTK dan satu buku yang judulnya dia bedakan gitu judulnya, tapi isinya sama gitu. Bisa. Kalaupun judulnya sama juga saya yakin bisa sih. Karena kan berbeda ininya, apa namanya, jenisnya begitu. Yang satu ke sub apa publikasi ilmiah penelitian, kemudian yang satu lagi publikasi ilmiah sub buku ber-ISBN gitu. Jadi bisa itu Bu, kalau dari pengalaman teman. Kemudian, oh udah diturunkan semua. Ada yang bertanya lagi tadi? Pak Rosid tadi tuh udah ngacungin tangan. Ibu Kartika dulu, silakan Ibu Tika. Kalau kalau tesis kemudian dibuat, itu tesisnya tentang apa Bu? Hmm, jadi ada metode ya Bu ya. Nah, itu itu tesis itu bisa Ibu jadikan sebagai sebuah buku, nanti masuknya ke publikasi ilmiah itu kan. Bisa juga ke karya inovatif, Ibu buat ininya apa namanya, videonya, video video metode tersebut gitu Bu. Kemudian videonya dibuat laporan beserta dengan dokumentasi penerapan dari metode tersebut. Jadi bisa juga itu jadi karya inovatif. Iya, laporannya. Iya, dari metode tersebut yang sudah ditemukan. Oh iya, sama-sama. Di kolom chat ini ada yang bertanya belum? Oh iya, ada ya. Contoh ATP-nya bisa dibagikan Pak. Oh ya, ada nanti di Google Drive yang saya share. Nah, Bapak Ibu, untuk linknya ya, ini nanti bisa dicoba ya. Waktunya udah habis ya. Langsung aja ke refleksi mungkin ya. Nah, ini coba Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada yang mau bertanya lagi bisa disampaikan di waktu berikutnya di luar Google Meet ini boleh. Kemudian ini sebagai refleksinya saya di chat ya, di kolom chat silahkan diklik. Jadi ada beberapa hal ya, ada 5 hal yang menjadi refleksi Bapak Ibu. Silahkan diklik Jamboardnya lalu dijawab sebagai bahan refleksi kita bersama, terutama saya yang menyampaikan materi ini. Kasih nama ya Bapak Ibu. Jadi nama, kemudian udah muncul kan Jamboardnya ya. Nah, ini saya tutup dulu.
Untuk mengisinya bisa Bapak Ibu, caranya bisa pilih text box ya untuk mengetiknya, atau sticky note ini. Pilih salah satu aja, sticky note atau text box ini. Apa yang sudah Bapak Ibu pahami, tuliskan di slide yang pertama ini. Sekarang saya paham bahwa dihapus ya, jangan dihapus. Bapak Ibu buat text box lagi ya, atau sticky note lagi. Ya, sudah ada yang masuk. Di sini Bu, yang di sebelah kiri itu ada sticky note. Ada gambar pulpen kan Bu, gambar pulpen, gambar penghapus, gambar panah. Karena sticky note yang bawah nih, klik aja sticky note ya, kotak tag boleh. Kalau bisa itu diklik. Kalau yang gampang itu sticky note, tinggal klik sticky note, muncul, kita ketik situ, lalu kita save. Bukan di bawahnya laser Bu, tulisan sticky note, nggak ada lagi. Ibu pakai HP apa laptop? Ada di bawahnya itu sticky note. Ada pulpen bukan? Pulpen ya. Ada eraser, ada tulisan eraser. Ada select. Di bawahnya sticky note itu Bu. Klik sticky note, klik, lalu tulis itu. Habis tulis save. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti saat melatih di daerah bisa juga menggunakan ini sebagai media interaktif ya, dengan peserta pelatihan, bisa untuk asesmen awal, kemudian formatif, dan juga refleksi ya. Bisa juga untuk ke anak-anak juga bisa boleh. Ada yang sudah ke pertanyaan kedua?
Oh, nggak ada ya? Sekarang saya paham bahwa, nah ini sekarang saya paham bahwa apa? Jangan lupa kasih nama ya Bu ya, untuk memudahkan saya dalam memberi eh, penilaian. Ya baik, Bapak Ibu, refleksinya bisa dilanjutkan ya setelah sesi ini. Bagi yang belum mengisi refleksi, ya, iya sama masih. Oh, yang lihat nomornya aja Pak. Mungkin ini ada yang menduplikat. Tadi sih saya buat 5. Salah satu aja. Ya, nanti saya share ya. Yang nggak selesai sekarang, nanti bisa saya share di WA untuk linknya. Nanti link-link yang berkaitan dengan materi hari ini saya share di grup WA. Nah, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 17:04 ya, berarti sudah lebih juga. Eh, ada pesan apa nih? Kak? Oh ya, maaf pakai HP ya. Bisa Pak, nanti dilanjutkan ya di setelah sesi ini. Silahkan Bapak Ibu dilanjutkan. Terakhir sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu silahkan kerjakan analisisnya sesuai dengan tugas ya yang ada di LMS. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sampaikan di grup atau di secara japri boleh juga ya. Dan mohon maaf apabila respon saya misalnya kurang cepat atau agak telat, ya itu karena kesibukan saya sambil mengerjakan program-program lain. Tapi tidak akan saya lupakan, pasti akan saya jawab ketika saya membaca dan menyimak WA tersebut, insya Allah.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila ada kelebihan itu semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan silaturahmi kita akan terus kita lanjutkan, tidak hanya berhenti sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dan juga materi-materi yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silahkan lab ya. Saya tutup.